saya Dewi Rindu NIM 21250005. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal-soal hukum. Tapi di sini teman-teman sekalian akan saya beri beberapa waktu untuk membaca soal. Setelah itu saya akan menjawab soal dan serta pembahasannya. Oke, disimak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Baik, jawabannya B. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan torch. Pembahasannya, dari hasil anamnese, ibu memiliki anak berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh rubella. Di mana rubella ini disebabkan oleh virus rubivirus yang juga dikenal sebagai campak Jerman atau rubella. Rubella kongenital terjadi ketika seseorang ibu hamil tertular rubella selama kehamilan dan menularkannya ke janin. Nah, maka dari hasil tersebut, ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan torch untuk mengetahui status kesehatan ibu lebih lanjut. Begitu ya teman-teman. Next. Jawabannya D. Torch. Pembahasannya, berdasarkan soal tersebut menunjukkan bahwa ibu mengalami keguguran berulang. Infeksi torch merupakan salah satu penyebab keguguran berulang, bayi lahir cacat hingga kematian, sehingga diperlukan screening torch. Baik, soal selanjutnya. Baik, jawabannya B. Knikes. Nah, pembahasannya, pada kasus janin sering menendang perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan Leopard 3, teraba bulat lunak, tidak melenting, dan puntu maksimum berada di kanan atas pusat yang berarti presentasi bokong atau sungsang. Maka, posisi dianjurkan untuk ibu tersebut adalah knikes sehingga diharapkan janin masih bisa berputar. Posisikan dada ke arah lantai dan pastikan lutut menempel pada lantai. Kemudian, gerakan bahu dan tangan ke depan, tapi usahakan agar lutut diam di tempat. Sebaiknya selipkan bantal tipis di bawah dada. Bisa dilakukan sebelum usia kehamilan 36 minggu untuk presentasi sungsang. Baik, next. Jawabannya A. Letak lintang. Pembahasannya, letak lintang adalah suatu keadaan di mana janin melintang di dalam uterus dengan kepala pada sisi yang satu, sedangkan bokong berada pada sisi yang lain. Dilihat dari hasil Leopard yaitu pubis kosong, kepala teraba di kanan, bagian bawah perut kosong, TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan dan USG. Baik, selanjutnya. Jawabannya B. Peningkatan hormon MSH. Kata kunci G1P0A0, hamil 19 minggu, mengeluh pada wajahnya terdapat bercak-bercak coklat seperti penuaan di kulit atau plek ya teman-teman. Nah, pembahasannya, klosma gravidarum adalah bintik atau bercak kecoklatan di kulit yang sering muncul pada ibu hamil. Penyebabnya karena terdapat peningkatan hormon MSH. Nah, pada hormon ini akan menstimulasi perubahan peningkatan melanin atau hiperpigmentasi. Nah, secara sementara bersifat fisiologis yang terjadi pada ibu hamil. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Next. Jawabannya D. Plasenta letak rendah. Pembahasannya, ada 3 kontraindikasi atau larangan seorang wanita untuk melakukan senam hamil. Yang pertama, kontraindikasi absolut atau mutlak. Bila seorang wanita hamil mempunyai penyakit jantung, penyakit paru, serviks inkompeten atau serviks membuka, kehamilan kembar, riwayat pendarahan pervagina pada trimester 2 dan 3, kelainan letak ari-ari seperti plasenta previa yang menutupi jalan lahir ya teman-teman, dan preeklamsi maupun hipertensi. Yang kedua, kontraindikasi relatif. Nah, bila seorang ibu hamil menderita anemia berat, irama jantungnya tidak teratur, penyakit paru bronkitis yang kronis, riwayat penyakit diabetes mellitus, kegemukan yang sangat hebat, terlalu kurus atau BMI di bawah 12, penyakit darah tinggi, penyakit-penyakit dengan riwayat operasi tulang ortopedi, dan perokok aktif ya teman-teman. Yang ketiga, segera menghentikan senam hamil bila terjadi gejala seperti pendarahan pervagina, rasa sesak sewaktu senam, sakit kepala, sakit dada, nyeri kelenjar, gejala-gejala kelahiran prematur, penurunan gerak bayi intrauteri. Baik, next. Jawabannya B. Berat badan lahir. Pembahasannya, yang pertama, proses persalinan. Kurang tepat pada soal tidak ada membahas tentang proses persalinan ya teman-teman. Yang kedua, berat badan lahir. Berat badan lahir merupakan salah satu presidoposisi terjadinya atonia uteri, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Yang ketiga, atonia uteri merupakan diagnosa dari kasus, bukan merupakan faktor predisposisi ya. Yang keempat, usia ibu.
Nah, usia dalam kasus masih dalam usia reproduktif ya, yaitu antara 20 sampai 35 tahun. Yang kelima, paritas. Paritas pada kasus masih tidak beresiko karena paritas masih 2. Baik, next. Jawabannya D. Pasang infus RL. Nah, pembahasannya opsi A, kolaborasi dengan dokter kandungan. Pada kasus di atas sudah di rumah sakitnya sehingga tidak memerlukan kolaborasi karena telah ditangani oleh dokter SPOG. Yang B, mencari penyebab pendarahan. Nah, penyebab pendarahan telah diketahui yaitu atonia uterus yang ditandai dengan uterus lembek. Yang C, pasang kondom kateter. Perlu dilakukan, namun sebelum dilakukan ada tindakan awal yang dilakukan yaitu memperbaiki keadaan umum ibu karena mengalami pendarahan dan KU lemah. Yang D, pasang infus RL merupakan tindakan awal yang harus dilakukan dengan melihat keadaan umum ibu yang lemah, pendarahan aktif sehingga dikhawatirkan akan terjadi shock hemoragik. Pasang infus dapat memperbaiki keadaan umum ibu. Nah, yang E, memberikan MGSO4. Diberikan pada pasien preeklamsi ya teman-teman. Dalam kasus tidak disebutkan tanda dan gejala klinis bahwa ibu mengalami preeklamsi. Baik, next soal. Baik, jawabannya A, meyakinkan ibu tentang tujuan tindakan. Pembahasannya, opsi A, meyakinkan ibu tentang tujuan tindakan. Merupakan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena ibu merasa malu dan khawatir sakit. Sehingga sebagai bidan mampu meyakinkan ibu untuk mau dilakukan tindakan dengan menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan dalam. Nah, opsi B, tetap melakukan pemeriksaan dalam. Nah, sebagai bidan tidak boleh memaksakan tindakan meskipun untuk kebaikan ibu. Harus melalui izin dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan sehingga opsi ini salah. Opsi C, mencari alternatif tindakan lain. Alternatif lain terkait pemeriksaan dalam tidak ada ya teman-teman. Pemeriksaan dalam penting dilakukan untuk melihat kemajuan persalinan berdasarkan pembukaan serviks, penipisan porsio, penurunan bagian terbawah janin. Opsi D, menghormati pilihan ibu. Bidan memang dituntut untuk menghormati pilihan ibu ya. Namun pemeriksaan dalam sangat penting dilakukan dan pada opsi masih ada pilihan yang paling tepat yaitu dengan meyakinkan ibu tindakan pemeriksaan dalam untuk mengobservasi kemajuan persalinan. Opsi E, menunda tindakan. Pemeriksaan dalam tidak dapat ditunda ya. Pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam sekali untuk mendapatkan kesimpulan kemajuan persalinan. Di sini saya Dewi Rindu, pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.